Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan eksponen untuk SMK atau SMA kelas 1. Jadi di sini jika ada A pangkat N, itu berarti A dikalikan A. Ya, ini A-nya sebanyak N kali. Ini A-nya sebanyak N. Misalnya di sini N-nya 10, berarti perkalian A-nya sampai 10 kali. Misalnya contoh di sini 5 pangkat 4. Nah, ini berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, di sini 5 pangkat 4. Berarti 5-nya 1 2 3 4. Berarti perkalian 4 kali dengan angka 5. Misalnya di sini 10 pangkat 2. Berarti 10 kali 10. Ya, misalnya lagi 6 pangkat 5. Berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. 1 2 3 4 5. Itulah perpangkatan. Jadi perkalian berulang dengan angka yang sama. Selanjutnya di sini untuk sifat-sifat eksponen, yang pertama adalah perkalian eksponen. Di sini untuk perkalian eksponen, jika di sini basisnya atau pokoknya sama, di sini A, di sini A, lalu ini dikalikan, maka di sini pangkatnya ini dijumlah. Berarti M ditambah N dijumlahkan. Misalnya di sini ada 2 pangkat 3 dikali dengan, di sini pokoknya sama 2 pangkat 2. Nah, berarti ini kan sama, ini 2 ini 2. Berarti yang atas ini dijumlahkan atau pangkatnya ini dijumlahkan. Jadi 2 3 ditambah 2. Berarti 2 pangkat 5. Misalnya lagi ada 6 dikalikan 6 pangkat 4. Di sini 6 dikalikan 6 pangkat 4. Di sini ini 6, ini 6 kan sama. Berarti meskipun di sini tidak ada pangkatnya, berarti di sini ada pangkatnya 1. Karena 6 pangkat 1 itu tetap 6. Berarti di sini adalah 6 pangkat 1 ditambah 4. Berarti 6 pangkat 5. Contohnya lagi 10 pangkat 6 dikalikan dengan 10 pangkat 7. Berarti di sini 10-nya ini kan sama. 10 6 ditambah 7. Berarti 10 pangkat 13. Selesai sudah. Ini untuk perkalian eksponen. Ini selanjutnya untuk pembagian. Di sini ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini berarti untuk pembagian bilangan berpangkat, kok di sini basisnya kok sama ya. Di sini A kok sama, berarti pangkatnya dikurangi. Kalau tak di perkalian itu pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Berarti di sini A pangkat M dikurangi N. Misalnya contohnya di sini 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ini berarti 3 5, ini kan sama kan 3. Berarti kita tulis 3, lalu pangkatnya kita kurangi. Berarti 5 dikurangi 2. Ini 2. Berarti 5 kurangi 2 berapa? 3 pangkat 3. Selesai sudah. Misalnya lagi di sini 4 pangkat 6 dibagi dengan 4 pangkat 4. Begini, berarti 4-nya ini sama, tulis 4, lalu 6 dikurangi berapa? 4, sama dengan 4 pangkat 6 kurangi 4 ada 2. Terus saya contoh lagi 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 3. Berarti di sini kan sama, basisnya 5, kita tulis 5, lalu 2-nya kita kurangi. Berarti 2 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat
2 kurangi 3 negatif 1. Tuh, itu untuk pembagian eksponen. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan tulis di komentar ya. Kita lanjutkan sekarang. Selanjutnya ke perpangkatan eksponen. Untuk perpangkatan eksponen ini misal ada bilangan pangkat kok dipangkatkan lagi, ada A pangkat M, lalu kok dipangkat lagi dengan N, berarti di sini pangkatnya dikalikan, berarti A pangkat M dikalikan N. Itu ini untuk perpangkatan eksponen ya. Jadi bilangan pangkat lalu dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Semisalnya contoh di sini ada 6 pangkat 2, lalu kok dikalikan dengan dipangkatkan, maaf ya, dipangkatkan dengan 3. Ini berarti 6 pangkatnya ini dikalikan ya, berarti 2 dikalikan 3 sama dengan berarti 6, 2 kalikan 3 berapa? 6. Kalikan 6 berarti 6 pangkat 6. Misalnya lagi di sini ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, berarti di sini 2, ini 3, lalu dikalikan dengan apa pangkatnya terakhir? 4. Berarti 2 pangkat 3 kalikan 4 12. Itulah adalah perpangkatan eksponen. Sekarang untuk perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan, di sini ada A dikalikan dengan B dipangkatkan dengan M, ini berarti A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi jika ada perkalian seperti ini, A kalikan B, lalu ada kurungnya dipangkatkan dengan M, berarti di sini M-nya miliknya A dan juga miliknya B. Semisalnya contoh di sini ada 3 dikalikan 5 lalu dipangkatkan dengan 7. Berarti di sini 3 pangkat 7 dikalikan 5 pangkat 7. Seperti ini. Ini untuk perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih di bilangan. Terus misalnya lagi saya akan contohkan 3 pangkat 2 lalu dikalikan 5 dikalikan lagi dengan 2 lalu dipangkatkan dengan 4. Di sini untuk 3-nya kita tulis di sini 3. 3 ini ada pangkatnya 2. Lalu dipangkatkan lagi dengan 4, berarti 2 kali 4. Setelah itu dikalikan dengan ini 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 dan terakhir 2 pangkat 4. Nah, pangkat 4. Jadi ingat untuk yang pertama ini kan sudah ada pangkatnya 2. Berarti jika dipangkatkan lagi berarti 2 kalikan 4. Nih. Berarti hasilnya 3, 2 kalikan 4 8 dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Seperti itu. Lanjut ke perpangkatan bilangan pecahan. Untuk perpangkatan bilangan pecahan di sini ada A per B lalu dipangkatkan dengan M. Dipangkatkan dengan M, berarti di sini hanya M ini miliknya A dan M ini miliknya B. Berarti A pangkat M dibagi dengan atau per B pangkat M. Ini ya. Jadi kalau ada pecahan seperti ini lalu kok dipangkatkan, berarti itu pangkatnya miliknya A dan miliknya B. Semisalnya contoh di sini ada 1/4 lalu pangkat 2, berarti di sini 1 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Tuh contohnya lagi semisalnya 7/8, lalu di sini dipangkatkan 6, berarti 7 pangkat 6
dibagi ini 8 juga pangkat 6, 8 pangkat 6, selesai. Itu untuk perpangkatan bilangan pecahan. Sekarang bilangan berpangkat 0. Jadi ada A pangkat 0, ini berarti hasilnya 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Misalnya contoh 5 pangkat 0, berarti hasilnya 1. Misalnya lagi 100 pangkat 0, hasilnya 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 itu adalah hasilnya 1. Misalnya buktinya misalnya gini. Misalnya di sini ada 6 pangkat 2 dibagi dengan 6 pangkat 2. Berarti kalau ada pembagian seperti ini pangkatnya dikurangi. Berarti 6, 2 dikurangi 2. Ya kan? Berarti 6, 2 kurangi 2, 0. Berarti hasilnya 1. Atau bisa kita sederhanakan, semua bilangan jika dibagi dengan bilangan sama itu hasilnya 1. Berarti di sini 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2. Ini angka yang sama, 6 pangkat 2, ini juga angka yang sama, 6 pangkat 2. Semua bilangan jika dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya 1. Tuh ya. Ini untuk bilangan berpangkat 0. Kita lanjutkan untuk bilangan berpangkat negatif. Di sini ada A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi awalnya di sini negatif bisa menjadi positif asalkan di sini ada 1 per A pangkat M. Misalnya di sini ada 2 pangkat negatif 4. Di sini untuk menjadi positif, pangkatnya positif, ini harus kita jadikan atas 1 per 2 pangkat 4. Ini jadi positif. Nah, ini kenapa kok bisa begini? Ini di sini kita misalkan 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 4. Berarti jika ada bilangan pangkat lalu dibagi dengan bilangan pangkat, maka di sini pangkatnya dikurangi dengan satu syarat, basisnya di sini sama ya, atau pokoknya sama. Berarti di sini 2, ini 2 dikurangi 4 ya kan, dari 2 ini basisnya 2, lalu di pangkatnya kita kurangi 2 kurangi 4. Berarti di sini hasilnya 2 pangkat berapa, 2 kurangi 4 negatif 2 ya kan. Di sini negatif 2 kita jadikan pangkat positif. Jadi di sini kita sederhanakan 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 4, maka kita cara mengerjakan kita sederhanakan. Berarti kalau cara menyederhanakan kita bagi dengan angka yang sama. Berarti di sini kita bagi dengan 2 pangkat 2. Ini kan kena di sini 1, yang bawah kalau atas dibagi dengan 2 pangkat 2, yang bawah juga harus sama dibagi dengan 2 pangkat 2. Itu ya. Untuk ini 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Berarti semua bilangan jika dibagi dengan bilangan sama, maka hasilnya 1. 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2 hasilnya 1. Lalu di sini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Berarti di sini 2 lalu 4. Ini kan dibagi dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangi. Berarti 4 dikurangi 2. Ya, jadi 1 per 2, 4 kurangi 2, 2. Nah, di sini yang awalnya ya, untuk yang ini awalnya 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan hasilnya kan ini. Nah, menjadi 1 per 2 pangkat 2. Awalnya negatif menjadi positif. Atas ada 1 per ini 2 pangkat 2. Itu adalah bilangan berpangkat negatif. Untuk sekarang kita ke bilangan berpangkat pecahan. Misalnya ada A pangkat M per N ya, ada bilangan lalu dipangkatkan dengan pecahan. Di sini berarti N akar dari A pangkat M ya.
Jadi untuk yang di sini ini A pangkat M per M menjadi N akar A pangkat M. Jadi misalnya di sini ada 6 pangkat 2/3, itu berarti akar 3 A pangkat berapa di sini? Kok maaf. Di sini 6 pangkat berapa? Pangkat 2. Ya, misalnya lagi di sini ada 2 pangkat 1/3, berarti 3 akar 2 pangkat 1. Ini untuk bilangan berpangkat pecahan. Ya, mungkin teman-teman ada yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe biar kita tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan video tentang pembahasan soal tentang bilangan berpangkat. Hanya bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.